Assalamualaikum, selamat datang di cerita malam ini. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi. Silahkan gunakan headphone atau headset agar Anda bisa merasakan apa yang kami rasakan. Selamat merasakan. Tiga, dua, satu. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di cerita malam ini bersama aku Kinanti Ajeng. Dan malam ini aku akan sharing cerita horor ke kalian. Yang mana ini ceritanya bukan lagi dari internet, Kaskus maupun Twitter, Rek. Karena ini adalah kisah nyata yang dialami sendiri oleh saudaraku sendiri. Sebelum aku mulai cerita nih, dari kalian ada gak nih, Rek, yang punya pengalaman horor atau punya pengalaman ketemu makhluk gaib saat acara ospek atau inaugurasi? Langsung aja ke cerita nih, pengalaman inaugurasi yang mencekam. Budal, Rek. Hai, aku Rara, dan di sini aku mau sharing pengalaman hororku. Jadi, cerita kali ini aku dan teman-teman kampusku ada acara inaugurasi bersama para senior kampusku. Dan inaugurasi ini berlokasi di sebuah villa yang ada di daerah Puncak. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2006-an. Singkat cerita, di perjalanan mau masuk ke daerah villanya itu, tiba-tiba aku tuh dapat penglihatan tentang villa itu. Dan seperti ada yang mau ngasih tahu aku kalau di sana nanti bakal ada yang nyamperin aku. Dan selama di villa itu, aku dititipin untuk selalu jaga sikap. Sesampainya di villa itu, aku langsung aja dong ngecek kanan, kiri, atas, bawah pemandangan villa itu. Dan beneran aja, siang bolong di villa itu ada sosok Miss K yang sedang berdiri di atas villa, seperti sedang menyambut kedatangan kita. Lalu kita semua digiring oleh senior untuk apel penyambutan dan pembagian kelompok. Setelah dibentuk kelompok-kelompok, ternyata aku sekelompok nih sama teman perempuanku yang aku tahu kalau dia ini sensitif juga sama hal-hal gaib. Tapi perkara aku dikasih tahu tentang villa itu nggak aku kasih tahu ke dia. Sebut aja namanya Ria. Lanjut cerita, setelah selesai pembagian kelompok dan pembagian kamar tidur, kita dikumpulin lagi nih oleh senior untuk acara selanjutnya. Dan mendekati maghrib, tiba-tiba nih ada lagi yang ngasih tahu aku kalau penghuni gaib di sana ada yang nggak suka sama temanku dan dia mau nempelin temanku ini. Sambil nyerna maksudnya kayak gimana, tiba-tiba temanku yang namanya Ria tadi, yang dia bisa lihat atau dia sensitif sama makhluk gaib itu, dia tiba-tiba jejeritan dong. Cerit kenceng banget. Dipikir orang-orang ini anak ada masalah kali ya, karena dia itu jejeritan sambil nangis-nangis gitu loh. Tapi beda lagi nih sama kata seniorku yang bisa lihat hal begituan ya. Kata salah satu seniorku, dia bilang kalau Ria ini ketempelan. Terus aku coba nih komunikasi dalam hati sama yang ngasih tahu aku tadi. Dan aku bilang, jangan gitu dong, mungkin dia gak sengaja, nanti aku kasih tau baik-baik deh, tapi lepasin aja dia dulu. Dan gak ada perubahan, Rek. Ria makin jejeritan, nangis-nangis, ada kali sampai setengah jam. Dan suasana pun berubah jadi horor, mencekam. Teman-teman cowok semua pada bantuin untuk ngangkat Ria ini untuk pindah ke ruang tamu agar bisa dijagain sama kita-kita. Dan belakangan itu baru tahu kalau Ria ini lagi halangan. Saat dia diademin dan ditenangin di ruang tamu, tiba-tiba aku nih ngerasa sesek dan gak bisa napas.
Dan yang aku ingat, aku tuh cuma jatuh, pingsan. Itu aja yang aku ingat. Tapi beda lagi sama kata seniorku yang jagain aku. Kata dia selama aku pingsan itu, aku tuh nangis, marah, ketawa, nyakar, sampai gak jelas, sampai pukul-mukul juga. Dan kata seniorku, muka aku tuh sampai sempet biru karena aku gak bisa napas. Sampai-sampai harus dikasih napas buatan. Gak berapa lama saat aku udah mulai tenang, tiba-tiba ada lagi temanku yang awalnya dia jagain Ria. Dia tiba-tiba ikut jejeritan juga. Jadi si Ria dan aku udah tenang, tiba-tiba teman cewek kita lainnya yang awalnya jagain Ria, dia ikut jejeritan sambil teriak-teriak gitu loh. Ini fix sih, ketempelannya pindah kira. Dan dia bilang gini, "Kalian kotor, kenapa kalian kotorin ini? Saya gak suka sama kalian. Kenapa?" Tiba-tiba dia pun teriak gitu sambil melotot dan nunjuk ke aku dong. Dia bilang, "Saya udah kasih tahu dia, kenapa dia gak sampaikan ke kalian? Kalian kotorin tempat ini, saya gak suka sama kalian." Aku mendadak bengong dan cuma bisa nangis. Hampir semua senior-senior aku udah pengalaman sama hal-hal kayak begituan. Dan ada yang siapin bangle, jadi bangle itu semacam tanaman atau rempah gitu yang dihalusin dan diusapin ke badan. Tujuannya sih katanya untuk ngusir makhluk gaib yang nempel di badan kita. Terus akhirnya sama senior aku tuh dipisahin paling jauh sama teman-temanku. Katanya sih si penghuni gaib itu gak suka sama kehadiranku di situ. Malam itu aku tidur di aula senior dengan tujuan agar aku tuh bisa dijagain. Karena saat tidur aku tuh masih suka kumat per berapa menit sekali. Maksud aku kumat, selama aku tidur itu aku tuh masih sering jerit, masih sering nangis-nangis, masih sering teriak-teriak, marah-marah kayak gitu. Besok subuhnya nih, setelah aku bangun, aku sholat dan sarapan, tetap semua kegiatanku tuh masih ditemenin oleh senior. Dan pada saat sarapan, aku tuh diceritain sama salah satu seniorku. Dia bilang, "Kamu tadi malam itu ngerobek baju senior kamu tuh 2 orang, dan kamu pun ngerobek baju kamu sendiri. Sampai-sampai kamu tidur itu kita tutupin sama sarung dan jaket yang super tebal. Kamu tidur itu bener-bener kita perhatiin, karena ngeri-ngeri kamu kumat sih. Tapi hari ini kamu udah baik-baik aja. Ikutin kegiatan seperti biasa ya. Kalau ada apa-apa, tetap bilang sama kita." Dan alhamdulillahnya nih, sampai hari terakhir acara inaugurasi, gak ada lagi yang ketempelan atau acara jerit-jerit kayak gitu lagi. Dan kita semua pulang selamat sampai ke Jakarta. Itu tadi cerita dari Rara tentang pengalaman inaugurasinya yang mencekam. Gimana menurut kalian? Apakah makhluk gaib itu terganggu sama keberadaan Rara dan teman-temannya? Atau makhluk gaib itu hanya gak suka sama Ria yang sedang halangan? Ya apa menurut kalian, Rek? Komen di ngisor. Terima kasih buat Rara yang udah sharing pengalaman horornya ini. Dan buat kalian yang punya cerita serupa dengan Rara, komen di ngisor, Rek. Atau kalian punya pengalaman cerita horor lainnya dan mau untuk aku ceritain ulang, langsung aja kirim ke tim cerita malam ini yang ada di description box bawah, Rek. Segitu dulu cerita malam ini. Ojo lali subscribe dan klik tombol loncengnya, Rek. Sampai jumpa di cerita-cerita malam berikutnya. Aku Kinanti Ajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.